Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Oke teman-teman, ini aktivitas saya di pagi hari. Jadi saya tadi tuh ngecek nasi ya, ternyata masih banyak banget. Akhir-akhir ini saya kalau masak nasi itu selalu sisa-sisa ya teman-teman. Jadi kalau dibuang kan sayang, akhirnya mau saya goreng aja ini teman-teman. Cuman saya tidak bikin bumbu ya. Saya hanya menggunakan margarin Blue Band yang rasa ayam ya. Nah ini saya panaskan dulu margarinnya, tapi ini agak kebanyakan, satu saset aja itu teman-teman. Kemudian saya tambahkan pakai daun bawang sama cabai rawit diiris. Kemudian ditumis, lalu masukkan telurnya ya. Saya menggunakan 2 telur, kemudian diorak-arik seperti ini ya. Nah itu nasinya masih sisa banyak banget teman-teman, sayang banget ya kalau tidak digunakan. Kalau mau diangetin juga tanggung ya teman-teman. Kalau saya biarin di magicom itu biasanya kering gitu kan. Sekarang saya jadi bingung kalau misalkan masak nasi sedikit nanti bolak-balik masak. Tapi kalau kebanyakan sisa. Oke teman-teman, ini saya tambahkan baceman bawang. Jadi baceman bawang itu sudah 2 bulan ya, masih awet dan masih wangi. Kemudian saya tambahkan ayam suwir. Jadi kemarin masih ada sisa kepala ayam ya. Awet banget, nggak tahu kenapa sekarang setelah lebaran kalau masak apa-apa tuh suka lebih-lebih gitu loh. Jadi bikin males untuk masak ya. Nah ini saya pakai bumbu instan aja ya teman-teman, yang merek itu tuh enak banget dan itu yang rasa pedas. Nah karena saya suka agak-agak manis jadi saya tambahkan kecap ya. Kalau misalkan nggak pakai kecap juga udah enak kok. Alhamdulillah ini nasi gorengnya sudah matang teman-teman. Ini saya siapin untuk anak saya yang cowok dulu ya, karena saya dan anak saya yang cewek tuh nanti aja makannya karena tadi tuh sudah ngopi. Nah setelah puasa akhirnya saya ngopi lagi nih teman-teman. Heran ya, pas puasa itu saya tidak suka kopi, tapi setelah lebaran saya suka kopi lagi gitu loh, nggak ngerti kenapa ya. Oke lanjut, ini saya cuci piring dulu ya teman-teman setelah tadi saya beberes, dan mohon maaf ketika beberes itu tidak saya videoin ya, karena tadi mau bikin video cuman kayaknya kok gerah banget ya, pakai kostum lengkap, pakai kerudung panjang, terus pakai baju panjang kayak gitu ya. Sekarang tuh cuacanya lagi panas-panasnya ya, kalau misalkan bikin video komplit kayak gitu tuh kayaknya nggak tahan panasnya ini teman-teman. Kalau misalkan video masak itu kan hanya kelihatan tangannya ya, kadang-kadang saya itu tidak pakai kerudung kayak gitu karena ya memang kayak gitu teman-teman, mohon maaf ya, panas banget. Insya Allah video selanjutnya saya juga mau beberes ya. Nah ini saya cuci piring pakai kerudung karena kan mainan air ya teman-teman. Berasa dingin, nggak apa-apa ya. Dan ini saya cuci piring setelah makan siang ya. Gimana nih di tempat teman-teman, apakah daerahnya juga panas ya kayak di tempat saya? Ini benar-benar panas ya, jadi bawaannya tuh kepengen ngadem di kamar gitu ya, tapi begitu keluar kamar langsung semrombong lagi. Jadi semrombong itu kayak menurut saya tuh mukanya tuh kayak panas banget gitu loh teman-teman, bawaannya tuh gerah. Jadi panasnya tuh kayak nggak ada angin gitu loh kalau di sini. Nah, jadi bawanya tuh kepengen minum air es, tapi sebisa mungkin kalau menurut broadcast yang saya terima gitu, cuaca seperti ini justru harus dilawan dengan air putih hangat yang banyak teman-teman. Jangan minum air es karena jadi bikin kepala kita tuh tambah sakit. Nah, kalau saya memang membuktikan ya, kalau lagi panas-panasnya kayak gini, itu minum air es itu malah bener-bener kepalanya tuh pusing. Jadi sebisa mungkin banyakin minum air putih hangat, atau kalau bisa kita bikin jus buah atau jus sayur teman-teman. Makanya setelah ini saya tuh rencana kepengen keluar untuk belanja sayur dan buah ya. Nah setelah selesai cuci piring, sekalian aja saya bersihin kompornya ya teman-teman. Nah untuk bersihin kompor itu, untuk menghilangkan minyak-minyak, saya memang menggunakan tisu ya teman-teman. Karena kalau pakai lap itu
agak sedikit repot nyucinya ya. Takut nanti lapnya itu ada bekas-bekas minyaknya kalau misalkan saya nyucinya nggak bersih. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan untuk menghilangkan minyak pakai tisu aja. Kalau udah kering, udah bersih, lanjut langsung saya bersihin menggunakan kanebo lembab ya. Tapi sebelumnya saya semprotin dulu pakai cairan pembersih kompor teman-teman. Kalau untuk dinding keramiknya itu saya semprotin menggunakan campuran karbol sereh ya teman-teman. Jadi karbolnya bebas, kalau misalkan teman-teman punyanya yang wangi apel, wangi apa gitu terserah ya, tergantung selera. Tapi kalau saya itu lebih suka menggunakan yang wanginya tuh sereh kayak jadi fresh banget gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ini kompornya sudah bersih ya. Dan sekarang saya sudah ada di toko sayuran nih teman-teman. Jadi ini toko sayurannya itu lumayan komplit ya. Ini tuh ada di dekat patung knalpot di kota saya nih teman-teman. Nah tadi tuh saya sudah ambil bayam organik, kemudian tahu bakso tenggiri, terus itu saya beli uceng atau ikan yang kecil-kecil itu loh, lembutan ya kalau di sini bilangnya. Nah sayuran organik di sini itu satunya 10.000 teman-teman. Jadi sebenarnya di dekat warung saya ya itu ada sih harganya lebih murah, cuman cepet habis karena ini saya kesiangan. Nah kenapa saya beli sayuran organik itu karena mau saya bikin jus ya teman-teman. Tapi kalau untuk masak itu saya gunakan sayuran yang biasa aja yang murah seperti ini ya. Nah di sini tuh komplit banget, apa aja ada, cuman harganya memang lebih tinggi ya. Ya mungkin karena tempatnya itu di kota atau tempatnya itu besar, nggak tahu deh, pokoknya mungkin pajaknya juga besar gitu ya. Kalau di warung itu tentunya lebih murah, cuman tidak sekomplit ini. Nah ini tadinya saya mau beli kulit pangsit karena saya punya dada ayam, cuman nggak jadi karena saya inget di rumah tuh masih ada kembang tahu. Jadi rencana nanti mau bikinnya tuh dimsum pakai kembang tahu aja. Nah seperti ini teman-teman, saya tuh berapa kali ya kesini, kurang lebih 3 kali. Terus ini saya juga ambil kaldu jamur. Sebenarnya kalau misalkan di supermarket harganya 12 ribuan, tapi di sini lebih ya. Tapi karena memang saya butuh, sudah habis ya udah deh saya ambil aja. Oke teman-teman, ini saya beli pokcoy organik, kemudian bayam organik ya, seladanya nggak jadi. Terus saya juga beli buah pir, lalu buah melon juga. Nah, terus saya juga beli tahu tuna, itu tahu tunanya enak banget, harganya 10.000 20.000. Terus tahu tenggirinya itu 24.000. Saya juga beli timun, lalu saya juga beli tomat dan labu kecil-kecil teman-teman. Ini saya suka banget ya tahu bakso kayak gini, kayak di Semarang. Tapi kalau di Semarang itu the best tahu baksonya. Dan tahu tuna ini juga enak banget. Nah jadi seperti ini situasi toko sayurannya teman-teman, komplit banget. Nah sekarang saya perjalanan pulang dan itu tokonya besar banget ya teman-teman. Lokasinya itu ada di depan patung knalpot. Nah sekarang tuh sudah mulai maghrib, jadi kelihatan kayak mendung banget ya. Padahal memang udah sore banget, tapi ya kayaknya memang mau turun hujan. Di badan itu bawaannya tuh kayak gerah banget loh teman-teman, padahal kan cuacanya mendung seperti ini ya. Oke, sekarang saya kepengen sekalian muterin alun-alun ya teman-teman. Ini alun-alun kota saya Purbalingga. Dulu tuh banyak banget pedagang kaki lima, cuman sekarang tuh sudah dipindah di gor semua. Jadi di sana tuh jadi pusatnya kuliner Purbalingga. Nah, di sini tuh udah nggak macet lagi. Kalau dulu tuh macet banget karena memang sampai di jalan-jalan pedagang kaki limanya teman-teman, banyak banget jajanan, makanan tradisional, pokoknya komplit banget. Terus ada wahana mainan anak-anak juga. Jadi kalau misalkan anak-anak sore-sore suka main di alun-alun kayak gitu. Dan itu masjid besarnya. Oke teman-teman, alhamdulillah saya sudah sampai rumah. Sekalian aja saya mau bikin jus ya. Jadi jus ini dari sayuran pokcoy sama nanas. Ini tuh bener-bener enak banget ya. Padahal tidak saya kasih gula karena nanasnya tuh memang sudah
manis ya, pakai nanas madu. Nah, ini tuh bisa bikin kulit kita tuh glowing katanya. Makanya saya pengen coba apa bener, tapi ya memang harus rutin ya. Paling tidak bikin badan kita tuh jadi sehat dan fit. Oke. Sekarang saya mau siapin untuk makan malam. Jadi makan malam saya kali ini mau bikin mie godok Jawa nih teman-teman. Nah, untuk sayurannya itu saya gunakan daun kol, daun bawang, kemudian saya juga pakai tomat ya yang diiris tipis-tipis seperti ini. Jadi kemarin setelah saya mudik dari Jogja itu mampir ke bakmi nyemek daerah Sumpyuh gitu ya. Dan itu enak banget, akhirnya saya kepengen bikin. Kemudian ini saya tambahkan pakai bakso. Ini tuh baksonya saya bikin sendiri ya teman-teman, kemarin pas bulan puasa. Saya lupa apa saya videoin apa enggak ya. Nah, untuk bumbunya itu saya gunakan bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian pakai merica yang butiran ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan ebi kering yang sudah disangrai, kemudian saya tambahkan terasi sedikit, terus dihaluskan ya. Tadi saya tambahkan garam supaya pas ngalusinya itu cepet dan mudah. Ini saya lagi rajin, jadi saya halusinya itu diulek-ulek, tidak pakai blender seperti biasa ya. Kemudian kalau udah halus tinggal ditumis-tumis menggunakan minyak. Minyaknya terserah teman-teman mau banyak monggo, tidak banyak atau sedikit ya silahkan ya, tergantung selera aja. Nah, setelah bumbu tumisannya itu agak mateng gitu ya, udah wangi, kemudian tambahkan air ya. Jadi saya menggunakan air yang tadi ada bekas bumbunya, sayang ya dibuang. Kemudian saya tambahkan air karena ini saya temanya tuh bikin bakmi godok Jawa. Jadi kuahnya yang banyak. Lalu saya tambahkan telur 2 butir ya teman-teman, diaduk-aduk aja seperti ini ya sampai mateng. Kalau udah tinggal masukkan bakso yang sudah diiris-iris, lalu itu saya kasih cabai rawit hijau sama cabai rawit merah ya, biar rasanya itu lebih mantep dan segar. Lalu saya tambahkan garam lagi. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan sayurannya ya teman-teman. Ini diaduk-aduk sampai sayurannya itu tidak terlalu layu lah ya, udah turun pokoknya kayak gitu. Nah, kalau udah tinggal dimasukkan mie-nya. Nah, ini mie-nya tuh saya dikasih sama adik ipar saya kemarin pas silaturahmi ke rumah, dia bawa mie Kebumen sama kecap kencana ya khas Kebumen. Jadi ini saya tambahkan kecap ya teman-teman. Sebenarnya kalau bakmi godok Jogja itu tidak pakai kecap ya teman-teman, karena ini bakminya bakmi yang kayak di Sumpyuh kemarin saya lewat itu pas beli. Itu agak-agak coklat, jadi saya pikir pasti pakai kecap kayak gitu, jadi saya ikutan deh pakai kecap. Nah, kemarin tuh saya sebenarnya belinya bakmi nyemek, tapi karena ini kebanyakan air jadi nggak apa-apa deh, nyemeknya agak banyak airnya. Ini tuh bener-bener enak loh teman-teman. Jadi kalau ditambahin pakai ebi kering yang sudah disangrai kemudian terasi, itu rasanya bener-bener mantep. Biar rasanya lebih segar dan enak, ini saya tambahkan pakai acar timun ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan bawang merah goreng yang agak banyak. Wah, ini Masya Allah banget, enak banget. Apalagi ada cabai rawitnya. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.